semangat, jumpa lagi dengan Ibu Meriani dalam video pembelajaran matematika. Apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang sehat, kuat, dan tetap semangat. Sebelum kita akan memulaikan pelajaran kita saat ini, jangan lupa berdoa ya. Nah, anakku yang bersemangat, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi mengenai jangkauan atau range, dan pada saat ini kita akan mempelajari materi mengenai simpangan rata-rata. Nah, untuk memahami materi ini, anak-anak perlu ingat kembali materi mengenai nilai rata-rata data tunggal dan data kelompok. Manfaat mempelajari materi ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah ukuran penyebaran data yang mencerminkan penyebaran setiap nilai data terhadap nilai min-nya atau terhadap nilai rata-ratanya. Nah, manfaat mempelajari materi ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data yang telah menyimpang dari rata-rata yang sebenarnya. Simpangan rata-rata untuk data tunggal dirumuskan SR sama dengan 1/N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N untuk nilai mutlak dari XI kurang X bar, di mana SR adalah simpangan rata-rata, X bar adalah nilai rata-rata, XI adalah nilai data ke I, dan N adalah banyaknya data. Simpangan rata-rata untuk data kelompok dirumuskan SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI dikali nilai mutlak dari XI kurang X bar per sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI, di mana SR adalah simpangan rata-rata, X bar adalah nilai rata-rata, XI adalah titik tengah, dan F adalah frekuensi. Itulah konsep mengenai simpangan rata-rata. Menarik kan? Nah, sekarang perhatikanlah contoh soal berikut ini. Contoh 1. Diketahui nilai matematika dari 10 siswa kelas 12 adalah 78, 56, 66, 94, 48, 82, 80, 70, 76, dan 50. Tentukan simpangan rata-rata dari nilai-nilai tersebut. Nah, dari masalah kontekstual tersebut kita tuliskan semua informasi yang terdapat pada masalah tersebut. Diketahui data nilai matematika adalah 78, 56, 66, 94, 48, 82, 80, 70, 76, dan 50. Yang ditanyakan adalah simpangan rata-rata. Nah, untuk menghitung simpangan rata-rata, terlebih dahulu kita menghitung nilai rata-rata dari data tersebut. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui cara menentukan nilai rata-rata, di mana X bar sama dengan jumlah seluruh data per banyaknya data, sehingga diperoleh X bar sama dengan 70. Kemudian kita akan menghitung simpangan rata-rata dari data tersebut dengan menggunakan bantuan tabel. Di sini untuk kolom yang pertama adalah data, nilai, kemudian kolom yang kedua adalah XI kurang X bar, kolom yang ketiga adalah nilai mutlak XI kurang X bar. Dari tabel tersebut, kita akan substitusikan ke rumus untuk simpangan rata-rata data tunggal, di mana SR sama dengan 1/N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N
untuk nilai mutlak XI kurang X bar. Artinya, SR sama dengan 1/N dikali jumlahan dari nilai mutlak XI kurang X bar. Sama dengan 1/10 kali 120. 120 ini adalah jumlahan untuk kolom yang ketiga ini. Sama dengan 12. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 12. Contoh 2. Diketahui tinggi badan dari siswa SMK Negeri 2 Manado adalah sebagai berikut. Disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Di sini ada 2 kolom. Kolom yang pertama tinggi badan, kolom yang kedua adalah frekuensi. Hitunglah nilai rata-rata dari data tersebut. Untuk menyelesaikannya, kita akan menggunakan bantuan tabel. Tabel yang akan kita buat ada 6 kolom. Kolom yang pertama adalah tinggi badan, kolom yang kedua adalah frekuensi, kolom yang ketiga adalah titik tengah, kolom yang keempat adalah frekuensi kali titik tengah, kolom yang kelima adalah nilai mutlak dari XI kurang X bar, dan kolom yang keenam adalah frekuensi kali nilai mutlak untuk XI kurang X bar. Nah, perhatikan untuk kelas yang pertama ini. Tinggi badan siswa adalah 140 sampai 144 dengan frekuensi sama dengan 2. Kita tentukan titik tengah untuk kelas yang pertama ini. Kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa untuk menghitung titik tengah adalah batas bawah tambah batas atas bagi 2. Atau untuk data ini 140 tambah 144 bahagi 2 sama dengan 142. Di kolom selanjutnya diisi untuk FI kali XI. FI adalah 2 dan XI adalah 142. Berarti 2 dikali 142 sama dengan 284. Kemudian, kolom selanjutnya adalah nilai mutlak dari XI kurang X bar. XI adalah titik tengah dan X bar adalah nilai rata-rata. Diperoleh 12,25. Sedangkan untuk kolom yang terakhir adalah frekuensi kali XI kurang X bar. 2 kali 12,25 sama dengan 42,5. Begitu seterusnya untuk kelas yang kedua, kelas yang ketiga, kelas yang keempat, kelas yang kelima, dan kelas yang keenam. Kemudian dari tabel tersebut kita akan substitusikan ke rumus simpangan rata-rata data berkelompok sehingga diperoleh SR sama dengan 143/20 sama dengan 7,15. Bagaimana anak-anakku yang bersemangat? Mudah kan? Untuk lebih memahami materi ini, anak-anak silakan berdiskusi dengan teman kelompok mengenai masalah kontekstual yang sudah Ibu berikan di LKPD. Sebagai umpan balik terhadap proses pembelajaran kita saat ini, silakan anak-anak mengerjakan tes formatif sebagai penilaian pengetahuan, unjuk kerja sebagai penilaian keterampilan, dan mengisi penilaian diri sendiri untuk penilaian sikap. Dan ketiga penilaian ini silakan anak-anak semua bisa akses melalui link yang Ibu berikan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita masih dalam ukuran penyebaran data tetapi pada materi ragam. Demikianlah pembelajaran kita saat ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa dimengerti dan bermanfaat buat adik-adik semua.